Yeah, I'm aware of it. Many people have been talking about this, and yeah, the highest attendance you see in the league also it's Persebaya and Persija. So I'm expecting a big attendance for this game. So hoping all the Bonik Bonita come and support us for this classic game. It's not a sprint, it's a marathon, but this game is very important. Last game for November. Because December we have 6 games, but our main focus is Persija, so we need our 12th player. We need the Bonik and Bonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Let's Football New Channel. Oke, kita masuk ke pekan ke-25 dari Liga 1 2024-2025. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan di pertandingan kali ini di pekan ke-25, saya pribadi turut mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya ayahanda Rahmat Irianto ya, yaitu almarhum Bejo Sugiantoro. Beliau ini adalah legendanya Persebaya. Beliau ini juga adalah pemainnya Timnas Indonesia kala dulu ya. Beliau meninggal di usia 47 tahun ketika di saat melakukan latihan minigame ya di lapangan Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Ini sangat mendadak dan tidak ada yang mencirikan bahwa beliau ini lagi sakit. Makanya beliau sampai melakukan minigame bersama teman-teman ataupun tim yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita, semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, meninggal dengan husnul khotimah, serta ditempatkan di tempat yang terang, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan, khususnya Rahmat Irianto, tetap semangat, semoga dikasih ketabahan, serta dikasih kesabaran. Kita lanjut ke pembahasan di pekan 25 ini ya. Di pekan 25 ini adalah pekan di mana akan menyajikan laga super klasik, laga emosional, laga tensi tinggi, pertemuan kedua tim perserikatan, dua tim seduluran, dua tim yang sepertinya paling dekat, paling akur. Di mana supporter Persib ini banyak yang mendukung di saat Bonek Mania lagi terpuruk. Terbukti dari beberapa postingan-postingan dan komenan di saat pemain tim Surabaya ini lagi terpuruk. Begitupun sebaliknya ya, di saat Persib lagi mengalami kekalahan, lagi terpuruk, para Bonek Mania ini yang selalu mendukung dan support. Meskipun ya sekarang banyak seliweran di media-media sosial bahwa banyak yang menyampaikan bahwa Persib sama Bonek itu lagi nggak baik-baik aja. Viking sama Bonek itu lagi berantem. Malah ada satu postingan yang memposting bahwa mengatakan ini awal dari kehancuran. Meskipun ya di situ kita tahu ya, ini adalah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dari segelintiran kelompok ataupun orang yang mengaku sebagai tim biru dan juga mengaku sebagai tim hijau yang coba memprovokasi dan mengadu domba supaya kedua supporter ini dan berantem ya. Ya meskipun kita tahu dari awal ya, karena dari dulu, dari zamannya perserikatan sampai sekarang liga bergulir, kedua supporter ini selalu akur gitu, selalu menciptakan seduluran. Meskipun ada di satu tribun, mereka selalu support. Malahan dari pentolan-pentolan para supporternya terdahulu yang menciptakan seduluran ini terbukti sampai sekarang gitu. Meskipun banyak ya yang mencoba untuk memprovokasi, untuk mengadu domba dan segala macam. Oke, salah satu laga yang akan kita bahas kali ini pun ya sangat menarik ya, karena akan mempertemukan kedua tim yang sama-sama lagi berjuang. Di mana yang satu lagi berjuang untuk mempertahankan posisi di atas dengan berharap back-to-backnya juara. Meskipun banyak yang menggembosi dari awal ya, banyak oknum-oknum yang memprovokasi, yang berusaha mencegah, serta kontroversi-kontroversi yang terjadi ya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang satu lagi yang lagi berjuang di posisi 4 besar dan berusaha untuk mencoba ya pengen juara, yang sekarang posisinya digeser sama Dewa United ya di posisi kedua. Dan tim ini pun lagi berjuang memperbaiki ya dari hasil-hasil yang kurang maksimal di laga-laga sebelumnya. Dan ditambah kali ini pun menjadi nyawa terakhir nih. Pertandingan kan itu adalah nyawa terakhir bagi pelatihnya mereka, pelatih Paul Monster. Nah, akan seperti apa sih? Dan seseru apakah dua klasik dua tim perserikatan ini? Laga emosional ini? Oke, tanpa berbasa-basi lagi ya, kita akan cari tahu dan kita intip bagaimana sih strategi dan peluang dari kedua tim ini untuk menghadapi di pertandingan di pekan ke-25 ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas, kita lanjut bedah semuanya. Saya mohon dukungannya ya buat teman-teman semua agar acara ini terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif, berita-berita terbaru, terupdate, dan tentunya semoga menambah wawasan buat kalian, menambah pengetahuan dan juga bermanfaat untuk kita semua ya. Caranya masih sama, cukup bantu tekan subscribe bagi yang belum,
like, share, dan juga komen. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan berita-berita terbaru ya, terupdate seputar sepak bola dari Liga 1 Indonesia, klasemen terbaru, dan prediksi selanjutnya. Dan inilah laga klasik pertandingan antara Persibaya Surabaya menjamu Persib Bandung di pekan ke-25. Inilah pekan-pekan krusial dalam sebuah liga, pekan menuju pekan terakhir dalam kompetisi Liga 1 2024-2025. Pekan di mana akan banyak terjadi lagi dan akan menjumpai lagi keanehan-keanehan, kontroversi-kontroversi, keputusan-keputusan di luar nalar logika kita sebagai pencinta dan penikmat sepak bola ya, yang membuat kita bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa? Dan ini siapa pelakunya? Inilah yang namanya bisnis dan politik sepak bola ya, yang penuh dengan keanehan, penuh dengan drama, dan penuh dengan kontroversi. Ada yang bilang liga kita ini adalah liga Wakanda. Ada juga yang bilang liga settingan, yang juaranya bisa dipesan dan udah ditentukan. Makanya mulai dari pekan 23, 24 sampai 28 ke depan ya, ini akan menjadi pekan-pekan yang final, pekan-pekan yang sangat krusial bagi tim-tim yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Yang di atas berjuang mempertahankan dan meraih juara, dan yang di bawah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Dan untuk tim-tim yang di atas ya, kembali lagi saya mengingatkan, kalian yang di atas tolong jangan jumawa, gak usah anggap enteng tim lawan. Tetap fokus, kuatkan mental dan raih hasil positif. Karena kalau misalkan kita jumawa dan terlalu banyak menganggap enteng lawan, terbukti ya, itu akan menjadi blunder, menjadi kesalahan besar buat kalian. Dan ingat, di depan sudah menanti loh, dan bersiap kembali para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang siap menyusup, merubah dan mengatur siapa yang harus dan akan juara di musim ini. Salah satu laga yang akan menarik perhatian, yaitu Persibaya melawan Persib Bandung ini. Sebenarnya laga klasik ini adalah laga seduluran ya, terbukti dari beberapa laga ataupun pertemuan pertandingan sebelumnya. Meskipun laga itu penuh dengan tensi, penuh dengan gengsi, di lapangan ataupun di luar lapangan, menarik ditonton dan banyak gol-gol yang tercipta. Tapi kedua tim ini maupun supporternya selalu akur loh. Tapi di laga ini pasti akan berbeda ya. Di laga kali ini akan sangat-sangat tensinya tinggi akan tercipta. Laga gengsi akan tercipta. Laga emosional pun akan tercipta di sini. Ya saya berharap banyak gol-gol ya, dan wasitnya wasit yang adil. Di mana Persibaya kali ini akan berusaha memperbaiki hasil yang kurang memuaskan ya di beberapa pertandingan sebelumnya. Terbukti mereka pun susah untuk mendapatkan kemenangan ya, dan selalu mengalami kekalahan. Di pertemuan pertama pun di Bandung dengan skor 2-0, Persibaya kalah. Ditambah laga ini adalah laga pembuktian ya, laga terakhir ataupun nyawa terakhir bagi pelatih mereka, pelatih Paul Munster. Karena udah ada statement dari manajemen, jika imbang, apalagi kalah di pertandingan kali ini melawan Persib Bandung, otomatis out dari Persibaya. Meskipun bonek meminta bukan cuma Paul Monster ya yang out, tapi seluruh jajarannya, serta staf pelatih saat ini yang ada, mereka minta mundur. Sebab kata bonek, sudah 2 musim lebih jajaran staf yang sama dengan pelatih yang sama, tapi hasilnya tidak memuaskan. Selama itu pula Persibaya belum merasakan gelar juara. Meskipun kita tahu ya, untuk menjadi juara itu sebenarnya bukan hanya pelatih yang bagus, pemain yang mahal, pemain yang mentereng, dan latihan kuat. Tapi kita butuh koneksi yang kuat, yang ada di atas. Butuh orang dalam. Ya, yang kita tahu Persibaya ini nggak ada loh, nggak punya siapa yang ada di atas. Dan apakah Persibaya bisa juara? Sebenarnya bisa aja sih, dengan cara Persibaya harus menang, dan menang di setiap pertandingan ya. Sedangkan untuk menang, itu kan butuh pencetak gol yang handal. Nah, yang terjadi saat ini, jadi kendala Persibaya saat ini yaitu Persibaya nggak ada yang bisa mencetak gol. Nah, sebelum ke laga ini, kedua tim ini sama-sama meraih hasil yang kurang memuaskan ya di pertandingan sebelumnya, di mana Persibaya meraih kekalahan dari tim Dewa United dengan skor 2-0, sementara Persib Bandung meraih hasil imbang ya, 0-0 di kandang sendiri saat menjamu Madura United di pekan ke-24 kemarin. Jika berbicara rekor pertemuan, sejak era Liga Indonesia, kedua tim ini tuh sudah bertemu 19 kali ya, di semua ajang loh. Dengan catatan, Persibaya menang 5 kali, Persib menang 11 kali, dan 3 kali berakhir imbang. Sebenarnya kalau berbicara rekor, kedua tim ini Persib lebih diunggulkan ya, Persib lebih mendominasi untuk kemenangannya. Terbukti di 6 laga terakhir, Persibaya ini belum bisa mengalahkan Persib. Persib itu menang 5 kali dan 1 kali berakhir imbang. Di pertemuan pertama pun Persib Bandung berhasil mengalahkan Persibaya dengan skor 2-0 di kandang Persib ya waktu itu.
Dan di 5 pertandingan terakhir, Persibaya ini meraih 1 kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali mengalami kekalahan. Yang membuat Persibaya berada di posisi 3 klasmen sementara ya, yang berhasil digeser sama tim Dewa United ke posisi 2 di klasmen sementara kali ini. Sedangkan Persib Bandung di 5 pertandingan terakhir meraih 3 kali kemenangan, 2 kali meraih hasil imbang, dan membuat Persib masih berada di posisi pertama ya, sementara dengan 51 poin, selisih 8 poin dari posisi 2 Dewa United, dan beda 10 poin dari Persibaya Surabaya di posisi 3. Klasmen sementara loh, sampai ke pekan 25 ini. Oke, kita lanjut soal strategi nih. Strategi apa sih yang akan diterapkan kedua tim ini? Di pertandingan kali ini di kubu Persibaya, di laga ini ada 2 kemungkinan ya, apakah akan main secara ngotot, tensi tinggi, atau malah main semaunya ataupun ya loyo. Ya kalau kalian misalkan bertanya, kok gitu sih bang? Ada apa? Sebenarnya di beberapa laga terakhir Persibaya ini sulit menang loh. Kenapa? Ya kemungkinan karena loyo. Kemungkinan para pemain ini juga sudah tidak sejalan ya dengan strategi ataupun kepemimpinan pelatih Paul Monster ini. Nah kalau misalkan ini terjadi, maka tim ini akan sulit meraih kemenangan. Dan jika memang benar bahwa pemain ini ada masalah dengan pelatih Paul Monster, ya meskipun pelatih ini ada di ujung tanduk, ya mereka akan main loyo. Ya mereka berpikir ya bodo amat. Tuh, mungkin ya, mungkin saja sengaja ataupun tidak disengaja. Supaya apa ya? Supaya pelatih ini out gitu. Karena udah nggak sejalan lagi. Tapi sebaliknya para pemain ini bisa ngotot di laga ini ya untuk meraih kemenangan jikalau para pemain ini tidak ada masalah dengan pelatih, tidak ada masalah dengan strategi, dan malah dijanjikan sesuatu sama manajemen ya ataupun dikasih bonus yang gede supaya mereka meraih hasil positif ataupun meraih kemenangan. Bagi Paul Monster sendiri ini jadi nyawa terakhir ya di Persibaya, sebab manajemen Persibaya sendiri sudah melakukan ultimatum kalau sampai Persibaya ini draw apalagi kalah, maka Paul Monster akan secara otomatis out dari Persibaya. Nah untuk menghadapi Persib Bandung, pelatih ini nggak terlalu banyak komentar ya. Dia bilang ya biasanya hanya akan fokus ke pertandingan, berusaha sekuat mungkin, mengeluarkan kemampuannya, segala cara untuk meraih kemenangan, dan berharap para bonek ini bisa memenuhi stadion ya, dan mendukung, serta menjadi pemain ke-12 untuk meraih hasil maksimal saat menjamu Persib ini. Kalau dari sisi squad sendiri, para pemain ini tidak ada yang cedera ya, ataupun akumulasi kartu kuning. Ini terpantau dalam latihan mereka baik-baik semua dan bisa diturunkan semua. Sebenarnya kalau dari kekurangan Persibaya ini sudah jelas ya adanya di lini penyerangan, adanya di lini tengah, ditambah dengan mandulnya striker, ditambah juga dengan terlalu mengandalkan Bruno. Sedangkan kita tahu sendiri Bruno setelah dikasih atau mengemban band kapten, mainnya tidak maksimal, apalagi berada di posisi sayap. Seakan-akan bingung, sentuhan atau mencetak golnya itu udah nggak ada lagi. Ya, yang membuat Persibaya ini susah mencetak gol. Sekarang Rashid terlalu banyak membantu pertahanan, karena lini pertahanan Persibaya juga sangat rentan. Sedangkan Rivera sendiri seakan-akan kehilangan sentuhannya loh, beda kayak dulu di saat Madura. Dan suntikannya, menguasai lini tengah, membantu penyerangan, kasih umpan-umpan unci, memanjakan striker. Ini nggak ada semenjak Rivera kemarin sempat cedera ya. Dan yang perlu diwaspadai dari Persibaya ini oleh tim Persib Bandung, tetap adanya Bruno, Rivera, dan Rashid ya, yang akan berusaha memperkuat lini tengah, mencoba mengatur ritme, memberikan tusukan-tusukan ke depan, memberikan umpan-umpan kunci, dan memanjakan striker-strikernya. Ya meskipun dari beberapa laga ke belakang pun ini sangat susah dilakukan sama Persibaya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya apa yang akan terjadi di laga menjamu Persib Bandung ini. Kemungkinan seperti ini untuk strategi dan susunan para pemain Persebaya di bawah naungan Paul Monster dengan posisi 4-3-3. Di bawah Mister Gawang ditempati sama Hernando Ari. Duet back tengah ada di Medimov beserta Slavko Damjanovic ya. Untuk back kiri sendiri akan diisi sama Mikael Tata. Di back kanan akan diisi kembali sama Arif Catur. Gelandang bertahan tetap diisi sama M. Rashid. Dan untuk gelandang serang ada duet Francisco Rivera beserta Andre Octaviansa. Untuk penyerang sayap kiri akan diisi kembali sama Bruno Moreira. Penyerang sayap kanan diisi sama Malik Rizaldi. Dan untuk striker akan ditempati sama Flavio Silva.
Persib Bandung datang Surabaya ini dengan penuh memorial dan juga berduka ya, sebab dengan meninggalnya Ayahanda Rahmat Irianto ditambah berduka terhadap hukuman Beckham Putra ya. Sedangkan di Pupe Persib Bandung sendiri yang kita tahu dengan banyaknya masalah eksternal maupun internal yang terjadi saat ini, di mana Persib ini mendapatkan gempuran-gempuran dan serangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang berusaha menjegal Persib dengan keputusan-keputusan yang aneh. Hukuman-hukuman yang tidak masuk akal, ditambah kontroversi keputusan sanksi Komdis bersama PT LIB ya, yang sudah kalian ketahui. Yang salah satunya adalah hukuman 3 kali larangan bermain bagi Beckham Putra, serta denda 75 juta. Yang mungkin akan bertambah lagi hukumannya. Dan kita menunggu hasil Komdis tersebut, yang sampai sekarang belum ada. Bojana Honda pun angkat bicara ya perihal tersebut di konferensi pers resmi setelah pertandingan melawan Madura di pekan ke-24 waktu itu. Hujan mengatakan, PSSI melalui Komdisnya melakukan tindakan tidak profesional dengan mengeluarkan keputusan-keputusan aneh dan kontroversi. Karena jelas tidak adil sanksi yang didapat Persib dan sanksi yang didapat Persija. Padahal kita tahu ya, dan melihat kejadian di pekan kedua-tiga tersebut, di pekan kedua-tiga antara Persija melawan Persib Bandung itu, dan kenapa sanksi malah berat Persib, dan anehnya malah ngeringanin Persija. Sedangkan kita tahu yang terjadi di lapangan, apalagi dengan hukuman Beckham tersebut. Ditambah suratnya dikasih itu tengah malam loh. Surat hasil keputusan Komdis itu dikasih pas malam mau menghadapi Madura. Dan sedikit saya baca di sisi surat keputusan Komdis itu ya, ada beberapa poin ya. Yang pertama merujuk kepada pasal 55 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Saudara Beckham Putra Nugraha diberikan hukuman larangan bermain sebanyak 3 kali pertandingan sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku di pertandingan terdekat, yaitu menghadapi Madura kemarin ya. Surat ini terbitnya di malam hari loh, dan besoknya udah nggak boleh main. Itu kan aneh. Di poin yang kedua, di mana Beckham ini didenda 75 juta dengan melakukan selebrasi ataupun memprovokasi. Ya padahal kita tahu selebrasi ini adalah ikon, udah banyak kok di luar negeri yang melakukan selebrasi seperti itu. Poin ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat hukuman lebih berat. Ini sanksi Beckham Putra ini berdasarkan pasal 55 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, kata mereka. Yang padahal kita tahu, menurut Kode Disiplin pasal 55 itu jelas menyatakan, pasal yang mengenai memprovokasi itu yang isinya, setiap orang atau pemain yang melakukan tingkah laku buruk dengan memancing atau memprovokasi penonton dengan cara mengacungkan jari tengah, berbuat rasis ketika pertandingan sedang berlangsung, maka akan diberikan sanksi dilarang main selama 2 pertandingan dan maksimal denda 75 juta. Di sini aja udah jelas beda. Di sini aja udah aneh, meskipun di bawahnya Persib bisa melakukan banding. Ya ujung-ujungnya kalau banding disetujui, tetap hukumannya 2 kali larangan. Tapi kita nantikan aja ya, kita lihat seperti apa. Sampai sekarang pun belum ada keputusannya sih. Dan yang dilakukan Beckham itu pun hanya selebrasi biasa loh. Selebrasi kegembiraan merayakan, bukan kontroversi. Dan sampai video ini dibuat pun, sampai hari ini hasil bandingnya belum ada. Belum ada tanggapan. Bagaimana hasilnya, apakah ini diterima, disetujui atau ditolak. Ini belum ada. Jangan-jangan ntar malam lagi dah, malam di saat mau menjamu Persebaya. Ditambah dengan kontroversinya di Rut PT LIB ya, waktu itu Peri Paulus yang sempat terbukti pernyataannya ya, menyatakan bahwa Persib akan didenda, dan itu terbukti Persib didenda. Peri Paulus ini pun sama ucapannya, sejalan dengan Presiden Persija M. Prapanca yang menyatakan Persib dan manajemen telah lalai. Jadi mau tidak mau kalau kena denda dan hukuman ya wajar, terima. Karena supporternya tidak bisa diantisipasi. Sedangkan sekarang ditanya kepada Dirut PT LIB Peri Paulus, apakah hukuman Komdis yang diterima Persija? Dia bilang nggak tahu. Ya itu kan ya kita udah bisa membaca sih. Meskipun sampai keluar hasil Komdis hukuman Persija itu hanya didenda 250 juta. Padahal itu kan hitungannya hanya 1 botol. Sedangkan Persija kan jelas, botol aja bertaburan. Apalagi botol kaca yang kena tiron delfino. Ditambah merusak fasilitas, menyalakan flare.
Ya kode disiplin, dirut dan segala macam ya mereka pada cuci tangan, sering lempar dengan alasan ya udah diserahkan ke pihak kepolisian. Padahal ya kita tahu ya. Dan di sini sedikit saya sampaikan ya apa yang sebenarnya sudah saya ketahui lama dan saya berani disampaikan di sini ya mungkin teman-teman pun ada beberapa yang tahu ya. Dari yang saya dengar dan saya ketahui ya, sebenarnya yang harus jadi juara atau jatah juara di musim ini itu sebenarnya tim tetangga loh, tim supporter yang akunya udah dewasa. Itu yang dari awal sebenarnya udah tahu sih. Dari info dapat ya mohon maaf sekali lagi katanya di saat dapat biaya atau dana dari sponsor yang gede ini udah ada kesana kesini dan ini pun sebenarnya ingin mengulang di tahun 2014 lalu ya di saat Persib juara ya tim tetangga pun harus juara dan itu pun sebenarnya akan terjadi seperti itu keinginannya tapi dengan hasil yang tidak sesuai yang diharapkan tim tetangga ya hasilnya kurang memuaskan dan malah sekarang selisih poinnya jauh sehingga kemungkinan juaranya akan diberikan ke tim yang lain loh. Tim yang saat ini mendekati poinnya dengan Persib. Ya. Tim Dewa United. Nya lamun cek urang mah kieu, lamun urang teu juara dari Pak Persib menang deui back to back juara, mending kurang dibikin ke tim lain lah. Nah, apakah sekarang yang akan didorong itu tim Dewa United untuk juara? Kita lihat ke depannya ya. Ya kalau misalnya Persib nggak konsisten, terprovokasi, hasilnya nggak maksimal, ya otomatis Persib akan turun dan bisa disalib. Jelas ya dengan hitung-hitungan dan secara poin matematisnya. Yang terdekat kan Dewa United di posisi kedua dengan selisih 8 poin. Ya di sini Persib harus kalah 3 kali dan tidak boleh bermain konsisten sampai akhir musim. Atau pemainnya harus hancur lah mainnya sampai akhir musim ini. Dan dengan performa Dewa United yang apik, sehingga menyari Persib di puncak klasemen dan menjadi juara di musim ini. Makanya dibuatlah kontroversi-kontroversi menggombosi Persib, ya kan, nyusupkan oknum-oknum supporter supaya mengganggu mental dan permainan Persib, supaya Persib tidak meraih hasil maksimal dan gagal back-to-back juara di musim ini. Itu ya, itu sedikit yang saya bahas tentang apa yang terjadi. Hukuman yang tidak masuk akal. Dan banyak lagi sih yang terjadi yang kontroversi. Kalau misalnya saya bahas kayak semacam di Liga 2, hukuman yang terjadi sama tim A, tim B, yang kontroversi, yang nasibnya sama kayak Persib. Dan sebenarnya kayak prediksi yang juara siapa, yang terdegradasi siapa itu sebenarnya udah ada. Kayak semalam PSM Yogyakarta masuk, ya kan jadi juara Liga 2 dan akan masuk ke Liga 1. Otomatis dari tim yang ada di Liga 1 di Jawa yang ada di pertengahan Jawa ya. Katanya sih jatahnya PSS sekarang yang harus terdegradasi. Ya kan katanya PSS Sleman, Madura akan terdegradasi. Tapi nggak tahu ya, itu prediksi dari saya aja. Kita lihat ke depannya seperti apa. Oke, itu sedikit kita ngebahas karena saya kesel juga ya. Nah, sekarang kita lanjut ke strategi sendiri ya. Bojan sudah menyampaikan strategi khususnya karena pertandingan ini akan menentukan apakah Persib bisa back-to-back juara atau tidak. Di sini Bojan Hodak sudah pasti akan memutar otak, akan berusaha meraih hasil positif, meraih hasil maksimal, mencari 3 poin dan harus menang. Ditambah Persib datang ke Surabaya dengan PD, ya karena mereka masih sampai sekarang masih punya gelar ataupun tim yang selalu menang di tandang ataupun belum pernah kalah di tandang. Mau nggak mau Persib ya harus menang karena kalau sampai kalah Persib pasti akan sulit gitu untuk mencapai hasil yang maksimal itu untuk menjadi back to back juara. Karena setelah pertandingan Persibaya ini Persib akan menjamu 2 tim yang sebenarnya sangat sulit dikalahkan sama Persib. Malahan di musim lalu sempat mengalahkan Persib juga, yaitu Persik Kediri, yang kedua adalah Semen Padang ya, yang sangat susah. Dan sampai sekarang Bojan masih penasaran nih sama tim Semen Padang ini untuk mengalahkannya. Jadi hasil pertandingan kali ini akan mempengaruhi ke 2 tim. Makanya laga ini akan seru ya. Kita akan lihat seperti apa laga yang akan tersaji di pekan ke-25 ini. Ditambah pertandingan ini kan terjadi mainnya di bulan puasa ya. Dimana kalau main di bulan puasa ini salah satu menjadi kelemahan Persib. Karena Persib itu kurang, entah itu mungkin dari
fisiknya itu selalu kurang, malah selalu kewalahan. Dan itu akan jadi salah satu kelemahan Persib saat ini juga. Ya meskipun Hodak sudah bilang ya, sudah mempersiapkan, sudah mengantisipasi dan mungkin akan menerapkan strategi baru dalam laga kali ini. Ditambah Persib ini dengan adanya masalah internal ya, sedikit saya bocorkan juga, yang membuat para pemain ini nggak lepas saat bermain. Kayak nggak semangat gitu. Yang dimana para pemain ini terganggu dengan konsep rangka musim depan ya. Dimana akan ada banyak pemain Persib saat ini yang tidak akan memperkuat Persib di musim depan. Istilah kasarnya kontraknya masih ngegantung lah canaya kepastian, canaya keputusan. Ya seperti DDS yang katanya musim depan akan ke. Meskipun DDS sempat klarifikasi dan sudah menyampaikan bahwa dia musim depan akan tetap ada di Persib, pengennya sih pensiun di Persib dan kemungkinan akan menjadi pelatih akademi Persib. Cuman kita lihat ke depannya seperti apa. Dan Ciro pun musim depan infonya akan ke Borneo. Seperti apa yang disampaikan dan saya dapat info di pertengahan musim kemarin, bahwa akan ada bursa transfer atau bisnis gede-gedean antar Borneo dan Persib, salah satunya adalah Ciro. Nah, dan Bojan pun di musim depan kemungkinan udah nggak di Persib lagi ya, kalau semisalkan Persib kembali back to back juara. Tapi kalau semisalkan Persib besok nggak juara, Bojan akan tetap di sini. Dan kemungkinan beberapa pemain pun yang sekarang pun akan tetap ada di Persib dan dipertahankan. Tapi kalau back to back, udah pasti Bojan akan keluar. Nah, untuk sisi squad sendiri yang saya pantau, Persib udah kembali full time ya, mulai dari Gustavo, ini itu udah bisa memperkuat kembali. Terpantau juga Febri bisa mengikuti latihan dan bisa dimainkan ya. Kalau misalkan Bojan mengizinkan, tapi kan kita kembali keputusannya. Dan terlihat juga untuk Dimas Derajat, dia udah melakukan latihan bersama fisioterapinya dan dipastikan akan kembali bisa bermain. Ditambah Rizaldi juga udah kelihatan juga untuk ikut latihan, dan untuk Rizaldi dipastikan dia akan memperkuat Persib itu setelah habis lebaran ya. Kecuali Dado dan Rahmat Irianto yang cederanya lumayan cukup parah, dan itu dipastikan sampai akhir musim nggak bakalan bisa membela Persib. Cuman terpantau dari latihan terakhir itu ada Teja Pakualam yang mengalami cedera ringan ya, sehingga beliau tidak bisa ngikut ke Persibaya dan tidak bisa memperkuat. Meskipun ini nggak jadi masalah sih kalau buat Ojan, karena kan kiper saat ini yang akan diturunkan adalah Kevin Ray Mendoza. Nah, untuk kekurangan dan kelemahan Persib sendiri ini ada di lini tengah ya dan di sayap. Terbukti dengan hilangnya Beckham Putra yang saat ini masih dihukum, itu permainan Persib berbeda. Ditambah nggak adanya Dado, nggak adanya Irianto, meskipun di tengah itu udah ditambah sama yang namanya Adam Alis ya. Beberapa pertandingan terakhir, performanya dia lagi bagus, mudah-mudahan bisa konsisten yang duet sama Marco. Di saat kita ngelihat Persib melawan Madura aja kan kita di situ udah terbukti dengan hilangnya Beckham, itu permainan Persib beda. Sentuhan-sentuhannya nggak ada. Tusukan umpan kunci ke depan sampai membajakan striker itu pun nggak ada. Itu kurang. Ya meskipun memainkan Gerpen ya, tapi kan tipikal Gerpen ini berbeda sama Beckham. Terlihat jelas ya di saat melawan sama Madura tersebut. Apalagi kalau misalkan tim lawan udah melakukan blokade yang kuat, pertahanan di belakang, susah. Persib nggak ada lini tengah yang bisa mengasih umpan-umpan cantik, bisa ngacak-ngacak. Itu nggak ada. Sehingga ya gol pun nggak ada, mempengaruhi ke hasil. Hasilnya pun terbukti di saat Persib menjamu Madura kan hasilnya 0-0. Karena permainannya nggak ada yang bisa menembus ke pertahanan lawan, saking kuatnya. Dan ini adalah salah satu kelemahan dari Persib yang tim lawan pun udah mengetahuinya. Dengan cara parkir bus itulah tim lawan akan bisa menahan Persib. Kemungkinan seperti ini ya strategi dan susunan pemain yang akan diterapkan sama Bojan Hodak. Formasinya akan diterapkan 4-4-2. Di bawah Mister Gawang kembali ditempati sama Kevin Ray Mendoza. Duet center back ditempati sama Noke Yvette sama Gustavo. Di bek kiri akan ditempati kembali sama Edo Febriansah. Di bek kanan akan ditempati sama Kakang Rudianto. Dan duet jangkar tengah ditempati sama Mark Walk bersama Damalis. Di sayap kanan akan ditempati Robi Darwis. Di sayap kiri kembali ditempati sama Ciro Alves. Untuk striker kembali akan ditempati sama David da Silva yang ditopang oleh Tion Delvino.
Laga Persibaya kontra Persib ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan Video.com Sabtu tanggal 1 Maret 2025 jam 20.30 WIB dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga selanjutnya Persib Bandung akan menjamu Persik Kediri di pekan 26 di hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 kick off jam 20.30 WIB dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya, live eksklusif di Video.com dan juga Indosiar. Dan di sisa laga selanjutnya Persib Bandung menyisakan 8 laga ya. Yang terdekat setelah menjamu ataupun melawan Persik Kediri itu ada di hari Senin tanggal 10 Maret 2025 melawan Persemen Padang di pekan 27. Di pekan 28-nya akan menjamu Borneo FC Jumat 11 April 2025. Di pekan 29 akan menjamu Bali United di hari Jumat 18 April 2025. Di pekan 30-nya akan menjamu PSS Sleman di hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Dan di pekan 31 Persib Bandung akan bertandang ke Malut United di hari Jumat tanggal 2 Mei 2025. Di pekan 32-nya Persib Bandung akan menjamu Barito Putra di hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Dan di pekan 33 Persib akan ditantang sama Persita Tangerang di hari Jumat tanggal 16 Mei 2025. Dan di pekan terakhir, pekan 34, Persib akan menjamu Persis Solo di hari Minggu tanggal 25 Mei 2025. Oke, itu tadi ya sedikit analisa dan prediksi yang bisa saya sampaikan pertandingan antara Persibaya menjamu Persib Bandung di pekan ke-25 ini. Saya pribadi dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Ikutin terus berita seputar sepak bola dari Liga 1 Indonesia, hasil pertandingan, klasemen terbaru, serta prediksi pertandingan Persib Bandung selanjutnya hanya di Let's Football Channel. Terima kasih juga yang sudah menonton dan mengunjungi channel ini. Terima kasih juga yang sudah menonton dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran yang selalu saya nantikan di kolom komentar atau prediksi skor hasil pertandingan Persib kali ini, silahkan isi di kolom komentar ya prediksi kalian berapa hasil skor.